Falsafah Kapitayan. Melalui jejak sejarah, kita bisa mengetahui bahwa budaya Hindu dan Buddha dari Asia Daratan atau India pernah mendominasi dan mewarnai budaya Jawa selama lebih 1000 tahun. Anehnya ketika rezim wangsa-wangsa yang berasaskan budaya Hindu dan Buddha tersebut surut, ternyata tidak meninggalkan komunitas Jawa pemeluk dua agama tersebut yang signifikan. Hal ini menarik untuk dikaji, karena mengesankan penerimaan Jawa terhadap agama Hindu dan Buddha sepertinya hanya dilapis luar atau lamis. Batin budaya dan peradaban Jawa tetap utuh, tidak banyak berubah. Ketika masuknya budaya dan peradaban Timur Tengah, Arab dan Persia melalui agama Islam, batin budaya dan peradaban Jawa masih tidak berkembang. Bukti nyatanya, terlalu sedikit jumlah kaum Muslim Jawa yang mengerti dan paham bahasa panembah mereka kepada Tuhan. Malah terkesan ada penjawaan Islam yang dibuktikan dengan diadopsinya lagu budaya Selamatan Jawa oleh komunitas Muslim Jawa. Demikian pula ketika Jawa menerima aliran budaya dan peradaban yang berasaskan Kristiani. Penjawaan agama Katolik dan Kristen, Protestan terjadi pula. Kedua agama Kristiani tersebut pada kenyataannya juga mengadopsi lagu budaya Jawa. Selamatan kelahiran, perkimpuan, dan kematian. Di era modern zaman ini, Jawa menerima aliran masuk budaya dan peradaban modern sekuler Barat, yang ujung tombaknya ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun kenyataannya, orang-orang Jawa yang terintelekan masih juga percaya ajaran leluhurnya. Setidaknya terindikasi dengan masih banyak yang tunduk, tak berani menentang terhadap kepercayaan Jawa tentang adanya hari baik dan hari buruk. Bisa dikatakan, wong Jawa intelek pun masih menganut dan mengikuti pilihan hari baik untuk menikahkan anak. Bahkan dalam hal melaksanakan serah terima jabatan di pemerintahan. Indikasi-indikasi tersebut di atas menunjukkan ada ketangguhan budaya dan peradaban Jawa. Ketangguhan dalam bersinggungan dan berinteraksi dengan budaya dan peradaban lain sudah barang tentu disebabkan ketangguhan atas dasar budaya spiritualnya. Atau boleh dikatakan, ada ideologi yang terinternalisasi paripurna sampai membalung sumsum dan menjadi otot bayu Jawa. Aras dasar budaya spiritual atau ideologi yang tangguh tersebut adalah falsafah panunggalan, yaitu ajaran atau konsep pandangan hidup yang menyatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini manunggal, merupakan maha kesatuan tunggal semesta. Struktur sistem panunggalan berupa hubungan pancer mencapai inti plasma, bertingkat-tingkat dari yang kecil, misal atom dan sel hidup, sampai dengan yang tak terhingga besarnya, atau alam semesta. Keseluruhannya tersatukan dalam jaringan panunggalan secara kosmis, magis. Dalam ajaran Jawa, jaringan hubungan kosmis magis tersebut diibaratkan sebagaimana hubungan antar jaringan sel yang membentuk tubuh manusia hidup. Semua jaringan sel dalam tubuh saling terhubungkan secara harmonis oleh urin, sehingga ada
ajaran Jawa tentang awal mula tergelarnya alam semesta dinyatakan dengan simbolisasi peristiwa diremasnya Antiga oleh Yang Wisesaning Tunggal. Sehingga tercipta 3 unsur semesta. Bumi Elkaing langit, Cahyo lan Tejo, dan Manik Maya. Bumi dan langit merupakan unsur semesta berupa materi. Cahaya merupakan unsur cahaya yang terindra. Teja merupakan cahaya yang tidak terindra. Semisal gravitasi bumi dan medan kosmis antar beda angkasa. Sedang Manik Maya merupakan iroha atau sukmanya seluruh alam semesta, serta seluruh isinya. Ketiga unsur semesta tersebut sama-sama merupakan deivasi, atau tajali, atau emanasi, dari Yang Wisesaning Tunggal, yang dalam ajaran Sangkan disebut dengan istilah Guruning Ngadati. Maka karena sesama dari fasih Guruning Adati, ketika unsur semesta tersebut manunggal dan ada, seluruh titah hidup, menurut ajaran Jawa, tersusun dari ketika unsur semesta tersebut. Artinya bahwa adanya titah hidup termasuk manusia dijadikan dari unsur bumi dan langit, materi cahya, lantejar dan manik maya, atau zat urip, yang disebut juga pangeran atau Tuhan. Pemahaman ini, rujukannya pada wejangan dari Wejangan Wolong Pangkat, sebagai berikut. 1. Petunjuk tentang keadaan Tuhan. Sejatinya tidak ada apapun. Sejak masih awang-uwung, belum ada pembilangan, belum ada nama dan belum ada sebutan. Yang ada terdahulu itu aku atau ingsun. Tiada Tuhan kecuali aku yang hidup lebih daripada suci. Menyatakan wujud warna, nama dan pekertiku, atau zat sifat asma anggal. 2. Petunjuk tentang keadaan Tuhan. Sesungguhnya, aku Tuhan sejati, dan berkuasa menciptakan segala sesuatu, menjadi ada seketika, dengan kehendak dan kepastianku, yang merupakan manifestasi kehendak dan pekertiku, dengan tanda-tanda. Yang pertama, aku bersemayam dalam jagat awan, yang tiada awal dan tiada akhir, yaitu jagatku yang masih dirahasiakan. Yang kedua, aku mengadakan cahaya sebagai media manifestasiku, menjelma di jagat persemayamanku. Yang ketiga, aku mengadakan bayangan sebagai media penjelmaan, dan rasaku bersemayam di jagat pagelaran wiji, atau benih kejadian. Yang keempat, aku mengadakan sukma sebagai pertanda kehidupanku, bersemayam di jagat hera, atau hakikat darah. Yang kelima, aku mengadakan angan-angan yang menjadi warnaku, ada di dalam jagat, yang baru dapat diperumpamakan. Yang keenam, aku mengadakan budi, sebagai kenyataan penangkaran angan-angan, dan bersemayam di dalam jagat rohani. Yang ketujuh, aku menggelar tabir, warana atau hijab pembatas persemayamanku. 6 perkara yang di atas aku titahkan di dunia, yaitu sejatinang manusia, atau zat urip yang ada dalam raga manusia. Yang ketiga, petunjuk kekelaran keadaan Tuhan. Sejatinya manusia itu adalah rasaku,
Dan aku adalah rasanya manusia. Karena aku menikahkan uji cacampuran atau benih campuran yang mewujud sebagai kehendak dan kekuasaanku, yaitu hakikat api bumi, angin dan air yang aku berkati. 5 perkara yaitu cahaya cipta, sukma atau nyawa, angan-angan dan budi. Itu semua sebagai bingkai penjelmaanku, meliputi dalam raga manusia. Wejangan atau wirid tersebut di atas dengan sangat jelas menerangkan ide penyatuan manusia dengan alam semesta. Diistilahkan dengan cumbuhan, jagat cilik, dan jagat besar. Panunggalan untuk seluruh makhluk. Disebutkan pada piulang, adanya saudara gaib bagi manusia, sedulur tunggal, dino kelahiran, yaitu semua anak titah ciptaan Tuhan, yang bersamaan kelahiran dengan si manusia. Panunggalan antar titah dumadi yang menyudarakan manusia dengan semua titah hidup, bukan sekedar wacana kepercayaan, namun sudah menjadi lagu budaya spiritualnya orang Jawa. Contoh laku budaya spiritual tersebut: laku budaya wiwit, ritual sesaji saat akan memanen padi. Dalam ritual tersebut, ada acara membuahi sesaji di 4 sudut bidang sawah dan tulakan, saluran pengairan ke sawah. Dilakukan anak-anak peserta ritual yang diajari pembacaan rapal. Kaki danyang nyai, danyang seem ulro bumi, kang manggon, dan pojok papat, lantulakan sawah. Aku disroyok bo. Apa tujuan kita? Ritual wiwit dan rafal gue tersebut menunjukkan sikap menyudaranya wong Jawa dengan titah gaib yang disebut danyang semoro bumi, di mana dalam hal ini titah gaib tersebut dianggap ikut membantu menjaga damkrakso sawah hingga tanaman padinya selamat dan bisa dipanen. Laku budaya bacaan dawet untuk hewan ternak yang melahirkan. Suatu lagu budaya Jawa yang dilakukan pemilik ternak saat ternaknya melahirkan. Silahkan direnungkan, lagu budaya ini kiranya sangat mendalam kandungan wawasan spiritualnya. Tradisi Jawa, pada setiap malam Jumat Kliwon atau malam hari watonan melakukan sesaji sederhana dengan kembang setaman. Pagi harinya, kembang setaman disebarkan di perempatan jalan. Banyak yang menganggap pelaku budaya ini klinik dan tahayul. Namun kiranya perlu direnungkan, arabal ketika membuang kembang setaman tersebut. Orang nyebar kembang nanging, nyebar kebajikan. Sejatining Gusti engkang maha kuasa, keparingo paring kawilujengan. Al-en kerahayuan dumatang sedaya titah paduka. Engkang gelangkungi prapatan muniko. Masih banyak lagu budaya spiritual yang ada di ranah budaya dan peradaban Jawa. Bagi yang tidak mengerti, banyak yang menganggap primitif dan bodoh. Namun coba disimak kecerdasan orang Jawa dalam memanipulasi sesaji untuk ritual yang mengharuskan penghilangan nyawa hewan. Sesaji kepala kerbau dimanipulasi dengan kerbau yang dibuat dari tuntut pisang. Berdasarkan konsep Panjerman cepat atau hubungan inti plasma, banyak kita temukan istilah-istilah dalam ajaran Jawa. Yang paling terkenal adalah istilah manunggaling gaulo. Gusti merupakan pencapaian tertinggi, lagu spiritual, tetapi juga bermakna sebagai pandangan Jawa
tentang sistem tata semesta, sistem tata negara dan pemerintahan, serta sistem tata kemasyarakatan. Dalam hal pandangan tata semesta, maka Gusti atau sesembahan atau Tuhan sebagai inti atau pancer, sedang seluruh kawulo atau ciptaan sebagai plasma atau manjabat. Dalam hal tata negara dan pemerintahan, maka ide atau cita-cita mendirikan negara sebagai inti atau Gusti, sedang seluruh warga negara, apapun posisinya sebagai plasma atau kawulo. Dalam hal tata kemasyarakatan, Jawa mengkonsepkan IDE, Toto Tenram Kertora Harjo. Maka untuk mewujudkannya, perlu nilai rukun dan selaras. Maka cita-cita Toto Tentram Kertora Harjo dalam bermasyarakat tersebut dijadikan inti atau pancer. Seluruh warga masyarakat menempatkan diri sebagai plasma atau menjabat terhadap IDE tersebut. Struktur sistem Pancermon Copat juga berlaku dalam mitologi kesemestaan Jawa. Penguasa jagat dipersonifikasi sebagai Hyang Manik Maya. Terdiri dari Hyang Manik, inti atau pancer, dan Hyang Maya plasma atau manjabat. Dalam pewayangan, Hyang Mani dipersonifikasi sebagai Hyang Jagatnata, alias Betara Guru, sedang Hyang Maya atau Tain atau Ismaya dipersonifikasi sebagai Semar Pamomong Jagat. Keduanya merupakan anak derivatif dari Hyang Usan yang tunggal, sebutan untuk sesembahan Jawa. Inti ajaran Kapitayan. Ajaran atau piulan yang ada pada ajaran Jawa pada dasarnya mengajarkan kepada manusia untuk memiliki 3 aras kesadaran sebagai berikut. 1. Kesadaran bertuhan. Artinya bahwa filosofi Jawa menyatakan adanya Tuhan sebagai Kang Murubeng alam atau penguasa alam semesta. Wujudnya tan keno ginoyongopo. Artinya tidak bisa didekati atau dihampiri. Daya nalar daya, rasa pangrasa, dan daya spiritual yang dimiliki manusia. Maka kemudian dalam mitologi Jawa, Tuhan berderivat atau bertajali secara bertingkat, tingkat sedemikian rupa, sampai bisa dipahami oleh daya nalar, daya rasa pangrasa, dan daya spiritual manusia. Oleh karena itu, sikap dasar wong Jawa terhadap ekspresi kesadaran bertuhan sangat toleran terhadap adanya perbedaan panamba atau Tuhan. 2. Kesadaran semesta merupakan ekspresi kesadaran adanya hubungan kosmis, magis manusia dengan alam semesta dengan seluruh isinya. Wujud ekspresinya berupa pandangan Jawa tentang Popok, Angkaso dan Ibu Bumi. Menurut pandangan Jawa ini, maka urip manongso disonggo unsur-unsur dari angkasa dan bumi yang kemudian kasukman oleh zat sejatining urip. Dari filosofi ini pula diturunkan konsep kewajiban manusia menyangga penunggalan atau kesatuan tunggal semesta. Melu memayu hayuning bawono. Dari konsep kewajiban manusia tersebut, maka keluarannya berupa nilai rukun dan nilai selaras yang wajib dioperasikan oleh setiap manusia Jawa. 3. Kesadaran wajib beradab bagi umat manusia. Mengoperasionalkan nilai rukun dan nilai selaras
merupakan ekspresi keberadaban manusia. Di dalamnya terkandung ajaran budi luhur, guna mewujudkan kesejahteraan umum dan nuansa damai dalam kehidupan bersama. Bukan sekedar hidup bersamanya sesama manusia, tetapi juga dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kesadaran bersaudara dengan semua, titah dumadi, merupakan tingkat tertinggi dari keberadaban manusia. Ketiga aras kesadaran tersebut di atas merupakan ajaran pokok dalam hal melaksanakan falsafah panunggalan. Sebagai suatu peradaban manusia, maka Jawa memiliki nilai-nilai yang berguna dan mampu memandu bagi manusianya untuk menjalani hidup. Pada kenyataannya, hidup manusia tidaklah sendirian, tetapi bersama manusia yang lain, maupun semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Secara umum, nilai-nilai budaya dan peradaban suatu komunitas manusia ada yang bersifat universal. Tetapi juga, ada yang hanya berlaku untuk komunitas etnis manusia yang bersangkutan. Dalam konteks Jawa sebagai bagian Indonesia dan bagian peradaban seluruh umat manusia, maka nilai-nilai kejawaan yang perlu diselisih adalah yang berkaitan dengan kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan sejagat. Maka dengan demikian, bisa diselisih ideologi Jawa yang bertolak dari nilai-nilai budaya dan peradaban. Ketika nilai-nilai kejawaan bisa diangkat menjadi ideologi, maka dimungkinkan untuk berdialog ideologi di kancah internasional. Tidaklah muluk-muluk, sekiranya ajaran-ajaran sejati Neng Orib atau hakikat hidup Jawa yang bertolak dari falsafah panunggalan bisa dijadikan ideologi pemersatu umat manusia. Setidaknya bisa dijadikan jembatan penghubung antara kutub peradaban religius berdasar ajaran agama dengan kutub peradaban sekuler berdasar rasionalitas modern. Untuk mengantar kepada wacana ini, menarik untuk dikaji carakan aksara Jawa yang oleh banyak pujangga dimaknai sebagai ajaran hakikat urip, di antaranya sebagaimana Pretalan Wirip, filsafat Nusantara, Hohono Niro sejati, Ning Wahana Ning Hyang, keberadaanmu sesungguhnya adalah media adanya Tuhan. Nona Tian Nora, kasat mata pasti ono. Walaupun tidak kasat mata tetapi pasti ada. Jauh cerming yang yaktitan ceto winajo. Kemanunggalan Tuhan sesungguhnya tidak secara gamblang dijelaskan. Aroharosokno raketi. Lan onggoniro. Rasakan eratnya dengan badanmu. Jiwa niro kongsi kurang. Ketahuilah akan jiwamu hingga sejelas-jelasnya. Du jadi sasarian siro nora. Waspada tersesat bila kamu tidak waspada. Toh tamatno prabaning yang sungsasmito. Perhatikanlah cahaya hyang yang memberi pertanda atau petunjuk. Sosasmitan kang kongsi. Biso keroso. Pertanda yang hingga dapat terasakan. Wo waspatakno wawati kang sirogowo. Perhatikanlah rahasia-rahasia ilahi yang kau bawa. Loh lalegno yang siro tumegang lalis. Lupakanlah bahwa engkau itu akan mati. Bupati Sasar Tanwun manggil Bobo. Mati tersesat tidak urung menderita hina dina.
Do dasar bedo. Kangmus kalis inggodok. Berbeda dengan mereka yang sudah terbebas dari godaan. Jo jangkan. Mungjena jenjemeng jiwa rogo. Keinginannya hanya serba tenang dan tentramnya jiwa raga. Gau nyoto, sainyonya, lapeting katunyan, benar-benar sapi, dan suni dari keduniawian. Momading alam pangrantunan. Awo samar berada di alam pangrantunan. Mati sakjur neng orip, jangan bimbang. Gogayuhaning tanolian. Jung swargo argo. Tujuannya hidup, tak lain hanyalah sampai di swarga arga atau surga. Bali Murbumi Seso. Injarun Jobo. Kembali menguasai keadaan lahir batin. Jumboing jagat cilik lan jagat gede. Toh takulan. Widodario tebah nistu. Demi keselamatan dan kesejahteraan, serta jauh dari kenistaan. Narah Ingreh Mardi Martiningga. Berkehendak mendapatkan ilmu menjaga keselarasan jagat. Adanya hanya Klinah Jawa yang memaknai huruf. Hurufnya dengan ajaran mendalam tentang sejati Neng Orip. Hal ini pasti ada maksud dan tujuannya. Setidaknya sebagai upaya untuk menempatkan aksara Jawa pada posisi penting dan baku bagi wong Jawa sendiri. Posisi penting paku tersebut dalam hal wong Jawa belajar mengerti tentang inti pokok biwulan Jawa. Dasar pemikirannya bahwa lahirnya pemaknaan aksara Jawa tersebut pada saat Jawa sedang mengalami darahan budaya, religioitas agama Islam, dan budaya rasionalitas sekuler penjajah Belanda. Himpitan kedua kutu budaya dan peradaban tersebut dirasakan para pujangga, bisa berdampak mematikan budaya spiritual Jawa. Maka para intelektual Jawa tersebut mewariskan PDID Jawa melalui pemaknaan aksara Jawa. Asumsi para pujangga memperkirakan bahwa carakan aksara Jawa akan tetap eksis sepanjang zaman. Maka ideologi Jawa akan bisa bertahan sepanjang zaman juga. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.